Halo, halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali ini masih terus bersama Bang Said Didu untuk mengupdate berbagai informasi aktual. Dan Bang Said Didu, Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari yang lalu ada cerita ya bahwa Nirwana Sele itu ya, yang seorang operator crane di PT GNI yang tewas terbakar itu ya. Dan ini kan dia memang cukup terkenal, dia seleb di TikTok. Katanya satu kampung dengan Anda itu ya, Bang Said itu ya. Ya, itu saya sedih karena satu kampung dengan saya, Pindrang, Sulawesi Selatan, dan Mhm. memang banyak sekali orang Pindrang yang bekerja di sana. Jadi saya dapat informasi dari mereka apa yang terjadi sebenarnya di dalam. Ya, ya, Dan ya. itu Anda bisa bayangkan Mas Hersu seorang perempuan, Mhm. gadis di Mhm. dalam kren terbakar dan menjadi abu. Dan Iya. kita diam semua. Ngeri-ngeri ya, ngeri sekali ya itu ya. Dan, sebenarnya kalau saya baca-baca gaji mereka ini nggak gede-gede juga ya Bang Saididu ya? Ya, saya katakan kejadian itu adalah puncak gunung es ketidakadilan yang terjadi di berbagai daerah dengan investor Cina. Mhm, Itu mhm. di berbagai daerah. Ya, 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 ya. Kenapa saya paham begini, Mas Hersu? Tahun 2006, saya itu diangkat oleh Menteri SDM Sudirman Said menjadi ketua tim nasional telaah smelter nasional. Jadi semua smelter yang mau dibangun itu pasti saya harus telah. Mhm, Apakah yang saya telah itu adalah termasuk Marwali? mhm. Apakah karena aturannya saat itu adalah bahwa setiap pembangun smelter hanya boleh membangun smelter apabila punya iup. Iupnya cukup untuk habis sampai dengan smelternya, umur smelternya habis. Izin usaha pertambangan ya, IUP ya? Memang. Ya. Nah, atau dia punya kontrak dengan yang punya IU. Sehingga kita hitung kalau butuh 1 juta ton, maka pabriknya, smelternya 1 juta ton, nggak boleh lebih. Yang kedua, tentang mesin-mesin teknologi yang akan digunakan. Saya akan cek. Yang ketiga adalah tentang tenaga kerja yang akan digunakan. Yang ketiga ini adalah investornya siapa. Apakah akan di Indonesia atau tidak. Nah, jadi saya paham betul anatomi bisnis ini. Yang menarik, tidak sedikit, nggak usah saya sebutkan namanya, itu ada smelter yang tidak memenuhi syarat itu. Tidak memenuhi syarat itu. Nah, kemudian sehingga muncullah tambang-tambang iup milik penguasa. Sebelumnya nggak ada. Oke, masih harus milik penguasa. Itulah karena muncul di berita, saya nggak tahu benar tidaknya, bahwa tambang-tambang liar yang ada itu, yang merambah hutan, orang dekat penguasa. Ya kan? Ada investigasinya Tempo ya menunjukkan Ya, begitu ya, banyak sekali. Kalau, itu ya istrinya pejabat tinggi, istrinya betul. politisi dan sebagainya gitu-gitu yang main ya. Dan ini Ya, tambang-tambang liar ya gitu ya. ya. Dan ada namanya di daerah itu sudah dikenal oleh rakyat, namanya iup konsolidasi. Ya, iup konsolidasi itu umpamanya daerah A, ada daerah B, ada di antara daerah A dan B itu tidak diberikan kepada siapa, tapi itu dijatahkan kepada penguasa. Kenapa ini terjadi? Karena smelter tidak dicek apakah dia punya bahan baku. Sehingga terjadi pencurian ilegal. Itu yang dihindari. Dan saya paham smelter yang dibangun, saya nggak sebutkan ini, di sana itu bukan dari izin Kementerian SD, tapi izin dari Kementerian Perindustrian. Emang aturannya begitu? Aturannya harusnya rekomendasi Kementerian SD. Dan saat itu saya masih di dalam, tidak pernah kita memberikan rekomendasi ke perusahaan itu membangun smelter. Setelah saya datang ke sana, ternyata izinnya lengkap. Yang bikin kaget saya, bekas-bekas pejabat eselon 1 Kementerian Perindustrian jadi direksinya. Tapi pemiliknya saya paham dari mana. Nah, inilah yang terjadi awalnya demikian, Mas Her. Awal kejadian ini, dan itu di berbagai tempat. Nah, terjadilah marak mulai Sulawesi Tenggara berhasil, pindah ke Kalimantan, pindah ke Maluku Utara. Nah, setelah itu, karena wilayahnya abu-abu sekali, wilayah abu-abu ini kan berarti banyak uang abu-abu juga dong, yang tidak bisa transparan. Nah, akhirnya muncullah ketidakadilan di berbagai tempat. Akhirnya dengan berbagai alasan dibebaskan pajak. Dengan berbagai alasan dibikinkan pelabuhan khusus. Dan dengan berbagai alasan diizinkan memasukkan tenaga kerja dengan alasan tunggal proyek. Dengan berbagai alasan
diberikan kebebasan memasukkan mesin-mesin dari Cina, kita nggak tahu mesin bekas atau bukan, dengan berbagai alasan memakai bank Cina. Nah, akhirnya terjadi ketidakadilan mulai dari pusat sampai daerah. Pertanyaannya, di sana ada Inco, ada aneka tambang. Di NTB ada Newmont. Di Papua ada Freeport. Apakah dia menikmati fasilitas seperti itu? Enggak kan? Enggak kan? Hanya investor dari Cina kan yang menghadapi. Apakah Freeport bebas memasukkan tenaga kerja? Enggak. Apakah Newmont bebas menghasilkan tenaga kerja asing? Enggak. Apakah Inco? Tidak. Apakah aneka tambang bebas masukkan? Tidak. Apakah PT Timah memasukkan tenaga asing juga bebas? Enggak. Tetap berlaku tentang undang-undang ketenagakerjaan. Akhirnya pada saat itu, ini publik harus paham, disitulah puncak kemaharan saya pada saat saya ditugaskan Sulawesi Tenggara. Saya di pesawat terbang ke Kendari, transit di Makassar. Saya lihat di pesawat saya, itu 90% isinya Cina. Cina yang saya tahu persis bahwa ini pasti tenaga kerja sangat kasar. Karena pakai sepatu pun asap. Nah, bahasa Inggris nggak bisa. Nyampe di Makassar, di pelabuhan bandara Makassar, bikin masalah. Karena pesawat harus terbang cepat, dilarang turun. Tapi dia nggak ngerti bahasa Inggris, terpaksa dia tetap turun. Akhirnya menjadi kayak kericuhan, loh kok turun? Kita nggak turun. Nah, di situ saya bilang, loh kok ke begini negeri? Nah, pada saat itu saya pulang, Mas Hersu, saya lapor Pak Sudirman Said, Pak Sudirman, ini ada masalah besar. Setelah saya tahu anatomi smelter itu, bahwa ini bukan, tidak ada iupnya, tidak ada iupnya, tidak cukup iupnya, tidak, dan smelternya besar sekali, tidak ada kontraknya dengan pemilik iup, tapi smelternya sangat besar, artinya akan terjadi pencurian tambang. Oke? Nah, habis itu kebetulan Pak Hanif Dakiri, Menteri Tenaga bisa komunikasi. Pak Hanif, bisa nggak saya ngobrol dengan pejabat eselon 1 Bapak? Ini ada masalah. Bisa nggak kita periksa semua bahwa aturan undang-undang itu, undang-undang ketenagakerjaan tetap diberlakukan. Undang-undang ketenagakerjaan menyatakan ini. Tenaga kerja kasar dilarang masuk. Dan di depan mata Kapolda sendiri, kalau ada menyatakan tidak ada tenaga kasar, itu pengaduk semen pun orang. Semen untuk bangunan. Jadi jangan ada yang. Nah, terus kalau tenaga ahli itu maksimum di tingkat mana? Nah, kemudian kalau itu pun minta rekomendasi, umpamanya butuh insinyur, maka minta dari PI, apakah tidak tersedia insinyur dari Indonesia yang mampu mengerjakan ini? Baru boleh diizinkan masuk. Itu dibabrak semua, dan saat itu salah satu menteri menyatakan cabut semua pekerjaan aturan itu. Akhirnya semua aturan itu dicabut dengan alasan tungkai proyek. Tungkai proyek tidak ada kaitannya dengan aturan ketenagakerjaan. Mau tungkai proyek kek, mau apa kek, terserah. Nah, bayangkan dulu kan diwajibkan mempelajari kultur Indonesia, diwajibkan berbahasa Indonesia. Yang terjadi sekarang di Kalimantan, orang Indonesia yang disuruh belajar bahasa Cina dan kultur Cina. Jadi, nah itu gimana negaraku ini, gitu kan? Nah, itulah jadi saya katakan kerusuhan di sana, saya tidak yakin bahwa bisa dihentikan. Itu adalah api dalam sekam terus karena ketidakadilan yang sangat tinggi. Saya katakan mulai dari pusat Marhetsu, kita mengalami ketidakadilan bagaimana sesama pengusaha yang saya usulkan tadi, ada yang bebas pajak, bebas masukkan mesin-mesin dari negaranya tanpa diaudit. Kenapa mesin harus diaudit, Mas Her? Karena tujuan kita kan pajak. Kalau dia markup mesinnya, maka tidak pernah untung, maka kita tidak dapat pajak. Nah, maksudnya di markup biayanya, kosnya. Nah, kemudian bebas masukkan tenaga kerja asing, bebas pajak, dan lain-lain. Perusahaan tambang lain tidak mendapatkan, termasuk BUMN tidak mendapat. Ya. Nah, itu ketidakadilan. Jadi soal mesin itu kan juga bukan hanya soal marketnya, tapi saya kira ada juga berkaitan dengan lingkungan ya. Mesin-mesin yang sudah lama, yang polusinya sangat tinggi kan juga itu berbahaya untuk lingkungan gitu ya. Ya,
AMDAL-nya juga seakan-akan dibebaskan, sehingga bebas saja mau merusak lingkungan, mau apa itu nggak bebas lah mereka. Jadi karpet merah, terlalu banyak karpet merah disiapkan. Jadi kita mulai dari sana tadi, dari segi aturan investasi karpet merah pertama, aturan kedua karpet merah tenaga kerja, yang ketiga karpet merah perlakuan kepada orang asing ini menurut saya membuat sakit hati kita semua, Mas Herdi. Saya kasih contoh begini. Saat pandemi, masih ingat Mas Hersu, kita nggak boleh sholat id 2 kali, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Tapi mereka tetap bisa masuk ke Indonesia. Kita masih menyaksikan mereka masuk ke Indonesia. Di situ puncak marahnya kita, kenapa orang asing boleh bergerak sementara bangsanya sendiri dilarang bergerak. Itu yang tidak. Dan notabene padahal asal dari COVID itu dari negara-negara pekerja yang mondar-mandir di Indonesia itu gitu ya. Yes. Yang kedua, saat mendarat di bandara, maka dia dijemput oleh aparat, dijaga aparat, ngiung-ngiung mengantar mereka. Apakah mereka tidak merasa sombong? Merasa bangsa Indonesia itu memang kau dibawa aku ini dijemput oleh aparatmu, dijaga oleh aparatmu, dan diantar oleh aparatmu, dan kau berdiri di jalan melihatku lewat. Itu menurut saya, nah itu terjadi protes masyarakat Sulawesi Tenggara kemarin kan, mahasiswa termasuk korban yang meninggal tembak, ya kan. Nah, kasus kemarin, pernah nggak kita mendengarkan pejabat membela tenaga kerja Indonesia? Apalagi Bupati Morowali Utara sama sekali tidak pernah membela tenaga kerja Indonesia. Nah, dari segi itulah kenapa Mas Heru, kenapa kita jaga betul jangan sampai banyak tenaga kerja asing ke Indonesia, karena mereka bebas menggaji berapa saja gajinya. Nah, penelitian Marwan Batubara menyatakan bahwa 7-8 kali pada tingkat pendidikan sama gajinya sama gaji pekerja Indonesia, pekerja Cina lebih tinggi 7-8 kali dibanding gaji pekerja Indonesia. Nah, mereka selalu menyatakan bahwa saya ketemu ngobrol sama Bupati, memang dia kuat sekali, termasuk anggota DPR, kuat sekali mereka bekerja. Mas, Anda pernah lihat mereka penderitaannya di Cina? Penderitaannya di Cina. Jangan dibandingkan dengan orang kita. Mereka datang ke Indonesia itu kayak masuk surga. Anda jangan melihat Cina hanya Beijing sama Shanghai. Anda masuk ke daerah-daerahnya. Nah, itu berat sekali hidupnya. Nah, di sini katanya dia bisa tidur di barak, macam-macam gitu kan. Nah, dia tidur di barak, tapi kan disiapkan makanan. Sementara tenaga kerja kita harus pulang pergi pakai motor. Ya kan, jadi, nah jangan bisa bandingkan dengan demikian, itu nggak bisa. Itulah, tolonglah sekali-sekali membela tenaga kerja kita. Dan saya ingin mengingatkan pemerintah, ketidakadilan ini pasti akan menjadi api dalam sekam apabila tidak diselesaikan. Ya, oke. Ini perkiraan ya, Bang Saididu, kalau dari sisi deposit yang ada itu sampai kapan ya tambang-tambang di Indonesia ini? Saya tidak punya data resmi, tapi mereka menyatakan selalu mungkin sekitar 50 tahun. 50 tahun, 50 tahun kalau tidak dibangun smelter terus. Tapi kalau nilai saya pernah data bahwa itu sebenarnya tidak sampai 10 tahun lagi habis. Tidak sampai 10 tahun lagi habis. Nah, itulah saya ingin katakan. Pak Bupati Morowali Utara menyatakan ke saya, menyatakan ke publik bahwa baru masuk itu ekonomi berputar. Nah, betul, itu tidak salah. Karena membandingkan dulu dengan tanah, dengan ada gerakan ada uang yang beredar. Nah, penjual Indomie jalan, macam-macam jalan, tapi itu kan kita harus menghitung harusnya itu mungkin 50 kali lebih besar dari itu. Kalau kita kuat bernegosiasi, kenapa? Itu tidak sampai 10% saja tinggal di Indonesia sudah begitu. Dan dia lupa bahwa 5-10 tahun akan datang sudah habis. Sudah habis itu dia lupa itu. Ya, itu yang penting saya tanyakan kenapa deposit sampai kapan, karena dampak lingkungannya setelah itu saya kira luar biasa, dan kemudian
ini saya membayangkan ya, nanti setelah ditinggalkan itu yang terjadi hanya sisa-sisa kerusakan, sementara kemudian nilai tambahnya pada masyarakat itu sama sekali tidak ada gitu ya. Nah, itu perlu kita bahas juga jadinya Mas Hersut. Jadi begini, kan selalu dikaitkan seakan-akan dulu kan seakan-akan akan dengan memaksa. Nah, ini Pak Presiden selalu menyatakan, saya ketemu tokoh, dia menyatakan hanya Presiden Jokowi yang berhasil melarang ekspor bahan mentah tambang. Itu kan. Saya katakan betul, tapi itu dilakukan setelah sebagian besar tambang kita sudah diserahkan ke Cina dan smelter Cina sudah dibangun semua di Indonesia. Jadi pernyataan itu sama dengan mewajibkan. Jadi pernyataan menyatakan melarang ekspor bahan mentah nikel ke luar negeri itu sama dengan pernyataan mewajibkan semua bahan mentah nikel dijual kepada smelter Cina. Kenapa? Karena Inco itu iupnya saja cukup untuk pabrik smelternya. Aneka tambang iupnya cukup. Akhirnya iup yang bukan punya dia lah, yang tadi milik pejabat lah, yang dijual ke sana. Jadi itu pernyataannya persis sama dengan itu. Nah, dampaknya sekarang kan seakan-akan dengan pelarangan itu Indonesia kan menikmati. Tapi faktanya kan tidak ada yang tinggal. Hanya 10% yang tinggal. Yang saya katakan indikator tambang itu harusnya 60% menjadi tinggal di Indonesia dan menjadi sebagian besar pendapatan negara. Itu 60%. Di bawah 10% itu namanya penjualan negara. Jadi saya katakan ini adalah penjualan negara. Ini adalah rangkaian kebijakan memberikan karpet merah ke perusahaan tambang Cina dan membangun smelter tidak didasarkan terhadap iup yang dimiliki dengan kajian bahan baku, AMDAL dan lain-lain yang bagus, berbagai karpet merah tenaga kerja dan lain, dan diikuti dengan kebijakan melarang ekspor bahan mentah Cina, bahan mentah nikel, dan akan menyusul boksit. Boksit itu Cina juga di Kalimantan, Mas. Asal paham, boksit juga di Maluku Utara nikel. Itu sama dengan mewajibkan seluruh hasil tambang kita dijual ke Cina, tapi tidak uangnya ke smelter Cina. Dan setelah masuk smelter Cina, itu menjadi milik Cina dan tidak kembali ke Indonesia. Itulah kenapa Elon Musk tidak membangun baterai di Indonesia. Selain kita tahu Elon Musk itu sangat ini lingkungan, dia tidak mau melihat kerusakan lingkungan, kan dia sudah tahu pemilik nikel ini Cina, ngapain saya bangun di Indonesia? Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini ngeri ya. Kita jangan membayangkan. Jadi banyak sekali nanti bom waktu yang ditinggalkan ini ya akibat kebijakan-kebijakan dari pemerintah sekarang. Tadi mulai dari kemarin kita bicara soal utang, soal investasi, dan juga sekarang soal tambang nikel ini ya. Ya, nanti kita akan bicara 10 warisan rezim Jokowi. Oke. Kalau dulu Nabi Musa menghadapi Firaun, itu dapat 10 firman Tuhan. Ya, Ten Commandment ya. Ten Commandment. Yes. Nah, kita tidak tahu apa namanya ini, 10 warisan. Ya, tapi hati-hati ngomongin Firaun ya. Oke, Bang Said itu. Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.